Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ari. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan tentang analisis korelasi sebagai bahan tugas kami. Sebelum kita membahasnya, kita tahu dulu apa itu analisis korelasi. Analisis korelasi adalah sebuah studi yang membahas tentang seberapa kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ukuran derajat atau ukuran kuat hubungan disebut koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara kedua variabel atau lebih. Kemudian untuk arah hubungan variabel itu ada dua. Yang pertama, positif. Kapan arah itu dikatakan positif? Ketika salah satu variabel dinaikkan atau ditingkatkan nilainya, variabel yang lain akan mengikuti naik. Begitu juga sebaliknya, ketika variabel diturunkan, variabel yang lain akan turun atau berbanding lurus seirama. Kemudian yang kedua adalah arah negatif. Dikatakan negatif ketika salah satu variabel misalkan dinaikkan atau ditingkatkan nilainya, variabel yang lain akan berlaku sebaliknya, menurun, atau kebalikannya, ketika satu variabel diturunkan, variabel yang lain akan naik. Jadi berbanding terbalik. Kemudian kuat hubungan dinyatakan dalam bentuk angka antara 0 sampai 1. Untuk angka 0 sendiri menunjukkan hubungan yang tidak ada atau biasanya diabaikan karena tidak ada hubungan. Kemudian angka 1 menunjukkan hubungan yang sempurna atau nilai yang mendekati ke arah 1 adalah mendekati atau bisa menunjukkan bahwa itu ada hubungan kuat. Kemudian ini adalah interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiono, mulai dari 0,0 sampai 0,1 dan 0,2 itu sangat rendah. Kemudian yang 0,2 sampai 0,4 rendah, 0,4 sampai 0,6 di bawah 0,6 sedang, kemudian 0,6 sampai 0,8 kuat, dan yang terakhir adalah 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Untuk teknik korelasi sendiri ada beberapa. Pada kesempatan ini saya akan membawakan yang korelasi product moment. Untuk keperluan penghitungan koefisien korelasinya nanti berdasarkan sekumpulan data yang ada. Ini ada rumusnya, di mana R adalah koefisien korelasi, kemudian X, Y itu nanti data-datanya. Kebetulan ini ada dua, X dan Y. Kemudian N adalah jumlah sampelnya. Kita masuk ke contoh soalnya. Soalnya ini akan mencari tahu seberapa pengaruhnya sebuah proses pelatihan yang dilakukan terhadap 10 peserta pelatihan. Jadi ini ada 10 siswa atau 10 peserta didik, kemudian diikutkan dalam suatu pelatihan. Kemudian sebelum pelatihan mulai dilakukan pretest dulu untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuannya, dan setelah pelatihan selesai dilakukan post test. Jadi ini datanya, data-data nilai sebelum pelatihan dan post test setelah pelatihan. Dari data ini bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus tadi ya. Kemudian yang perlu kita cari di awal adalah masing-masing ini. Sigma X adalah jumlah semua data variabel X, kemudian sigma Y adalah jumlah semua data variabel
Y X sigma X kuadrat, jumlah semua data variabel X dikuadratkan, dan sigma Y kuadrat adalah jumlah semua data variabel Y yang dikuadratkan, dan sigma XY adalah jumlah semua data variabel X dikali Y. Ini data tadi yang kita dapat siswa 1, 2, 3 sampai siswa yang ke-10, kemudian perolehan nilai pretest, dan yang Y ini perolehan post-test. Di sini kita tambahkan untuk X kuadratnya, Y kuadrat, dan XY untuk mencari-cari nilai yang dicari tadi. Hasilnya ini, kemudian dari data ini kita dapatkan nilai yang kita perlukan untuk sigma X, kemudian sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, kemudian sigma X dikali Y, dan N10 ini adalah jumlah sampel atau jumlah siswa didik. Kita masuk ke perhitungannya dengan rumus tadi. Kita masukkan nilai-nilainya, akan kita dapatkan nilai di akhir 0,9847. Artinya nilai ini mendekati angka 1, berarti sangat kuat. Jadi kesimpulannya, pelatihan yang dilakukan berpengaruh kuat terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Gitu teman-teman untuk contoh perhitungan analisis korelasi yang product moment. Sebenarnya ada beberapa metode teknik penghitungannya, mungkin lain kali akan kita bahas. Ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.